Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Aditya Saputra, NIM 1802113. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, mata kuliah Komputer Masyarakat, dengan materi berjudul e-komersi. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan e-komersi. E-komersi, apa itu e-komersi? Elektronik komersi atau e-komersi adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-komersi lebih sering terjadi melalui internet. Itu adalah penjelasan secara singkatnya. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis e-komersi? E-komersi memiliki 6 jenis. Yang pertama, business to business, B2B. Yang kedua, business to consumer, B2C. Consumer to consumer, C2C. Yang keempat, consumer to business, C2B. Yang kelima, business to public administration, B2A. Yang keenam, consumer to public administration, C2A. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan dari keenam tersebut. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis e-komersi di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-komersi ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Contoh lainnya, Electronic City, menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Selanjutnya, yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Dalam jenis ini, e-komersi ini sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-komersi B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Contoh, Lazada menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-komersi ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Contoh, OLX menjual berbagai produk melalui keperluan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya, yang keempat, consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-komersi C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Contoh lainnya adalah freelancer. Website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan. Selanjutnya, business to public administration, B2A. Model e-komersi ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk administrasi online. Contoh lainnya, Asela, membantu pemerintahan melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Selanjutnya yang terakhir, consumer to public administration. Jenis e-komersi satu ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-komersi dengan model C2A jarang dilakukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa.
Lalu, apa manfaat e-komersi? Ada beberapa manfaat dari e-komersi. Yang pertama itu jangkauan yang luas. Kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, biaya yang lebih murah. 4, tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. 6, Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Dan 7, kerja dari manapun. Ini beberapa manfaat dari e-komersi. Lalu di sini ada manfaat website sebagai platform e-komersi. Ada beberapa juga. Membangun kredibilitas, terus dapat berfungsi sebagai katalog, meningkatkan pelayanan kepada pembeli, brand Anda lebih mudah ditemukan melalui mesin pencarian. Lalu banyak kompetitor memiliki website. Yang terakhir, membuat website itu mudah dan murah. Itu adalah beberapa manfaat website sebagai platform e-komersi. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu kelebihan e-komersi. Kelebihan e-komersi ada juga beberapa, yaitu produk dan layanan bervariasi, mempersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brand lebih dekat dengan konsumen, seterusnya peningkatan kualitas layanan, belanja kapan saja bisa, efisiensi biaya. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kekurangan dari e-komersi. Yang tadi itu adalah kelebihannya dan sekarang kekurangannya. Meliputi beberapa juga, ada beberapa kelemahan dari atau kekurangan dari e-komersi ini. Yang pertama itu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-komersi, baik nasional maupun internasional. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Terakhir, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.